Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebutkan ada 4 klaster pengamanan mengantisipasi kemacetan menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 saat momen Lebaran. Klaster tersebut mencakup kesiapan jalan tol hingga tempat wisata. Kakor Lantas menambahkan klaster lain yang perlu diantisipasi adalah jalur penyeberangan antar pulau atau provinsi seperti di Merak dan Banyuwangi. Sementara itu, tempat wisata yang kerap dikunjungi masyarakat saat momen Lebaran juga menjadi klaster yang mendapatkan perhatian. Korlantas melakukan evaluasi dengan mengacu pada Operasi Ketupat 2024. Hal-hal terkait kemacetan di gerbang tol hingga beberapa ruas jalan lainnya akan dievaluasi lebih lanjut. Tak hanya itu, Korlantas bersama Kementerian Perhubungan juga telah melakukan survei jalan-jalan nasional. Hasil temuan di lapangan masih ada jalan yang berlubang dan telah diminta untuk segera diperbaiki. Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan, Korlantas akan menyiapkan skenario terbaik untuk memastikan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar. Pemirsa, Irjen Pol Agus Suryonugroho, Kakor Lantas Polri, mengimbau pada masyarakat yang berencana untuk mudik pada momen libur Lebaran tahun 2025 ini untuk mempersiapkan diri secara matang. Karena selain mempersiapkan kendaraan, masyarakat juga harus menjaga kesehatan mereka, itu yang prioritas agar perjalanan mudik yang panjang ini dapat berjalan dengan nyaman. Ya, tak hanya itu, skema dan juga cara mengelola kepadatan arus lalu lintas pada momen libur Lebaran 2025 pun juga telah disiapkan oleh Korlantas Polri. Nah, kita akan mengulik lebih dalam episode One on One. Episode kali ini bersama dengan Irjen Pol Agus Suryonugroho, Kakor Lantas Polri. Selamat siang Pak, izin masuk ke dalam. Izin mau masuk ke dalam Pak? Silakan. Makasih Pak. Makasih. Apa kabarnya Pak? Kabarnya tetap semangat. Selamat pagi, karena semangat terus ya Pak ya. Salam presisi. Salam presisi, betul. Pak, tadi saya lihat masih memantau ya Pak ya, masih terus memantau kondisi arus lalu lintas di bulan Ramadan ini. Bagaimana sejauh ini Pak? Aman semuanya Pak? Sebetulnya sebelum bulan suci Ramadan, Mabes Polri itu melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas. Sudah selesai dalam rangka menyiapkan operasi ketupat. Jadi di samping kami turun ke lapangan, cek jalur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus sepanjang tol, saya harus memantau dari CCTV Korlantas Polri yang kita banggakan. Ini live terus ya Pak ya? Live terus ya. Lalu ini udah di bulan Ramadan nih Pak. Wah, kayaknya udah banyak persiapan ya Pak yang sudah dilakukan Korlantas Polri untuk memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan nantinya Pak. Ya memang kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani. Apalagi duta-duta pemudik yang harus kita amankan. Dari mana mau kemana, bergerak di mana, negara harus menjamin aman. Oleh sebab itu, Korlantas Polri dengan kementerian lembaga selalu koordinasi dan komunikasi melakukan survei, belanja masalah, mengidentifikasi masalah. Sehingga nanti pada pelaksananya kita bisa merumuskan cara bertindak yang tepat. Ya, tapi Pak, ini kita sudah masuk di bulan Ramadan nih. Korlantas Polri nampaknya sudah mempersiapkan ini ya Pak, untuk arus mudik Lebaran 2025 ya Pak? Sudah siap, karena ini puasa kita duduk aja. Biar ini istirahat juga ya Pak? Baik.
Ya Pak, kita kan ini sudah memasuki bulan Ramadan. Ya. Agenda utamanya masyarakat ini selain mempersiapkan hati untuk ibadah, tapi juga mempersiapkan waktu juga ini Pak untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di libur Lebaran 2025. Nah, dari Korlantas sendiri bagaimana Pak? Bagaimana prediksi lonjakan arus mudik dan kira-kira kapan ini Pak? Jadi agenda operasi ketupat ini kan sudah dipersiapkan lama ya. Jadi Mabes Polri, Kementerian itu sudah mempersiapkan. Jadi Korlantas Polri dengan stakeholder sudah melakukan survei. Survei baik itu ke jalan tol, jalan nasional, pelabuhan, termasuk tempat-tempat wisata yang nanti menjadi kunjungan. Iya. Tapi antisipasi lonjakannya nanti seperti apa Pak dari Korlantas? Kita mengevaluasi ya, mengevaluasi lonjakan arus atau bangkitan arus dari tahun 2023 ke 2024. Itu kita evaluasi dulu. Nah, ada kenaikannya berapa persen. Tetapi kalau di jalan tol itu nanti gampang sekali untuk menghitung traffic accounting. Jadi 4 gate tol yang menuju ke Trans Jawa itu bisa dihitung. Jadi kalau tidak salah tahun lalu selama operasi itu hampir 1.600.000 sekian. Jadi nanti kenaikannya nanti akan kita lihat pada saat pelaksanaan itu. Jadi H-3 operasi Lebaran itu biasanya nanti lompatan dan lonjakan arus cukup tinggi sehingga nanti cara bertindak kita adalah one way nasional. One way nasional. Nah, sebelum one way nanti dari kilometer 47 sampai 70 itu juga ada kontraflow karena dari 4 lajur menjadi 3 lajur menjadi 2 lajur. Jadi ada bottleneck. Jadi nanti dibuat kontraflow sampai ke arah kilometer 70. Ya, tadi Bapak mention sebelumnya dari tahun 2023 ini udah dimulai pendataan Pak. Ada yang berbeda nggak Pak dari 2 tahun belakangan ini untuk bisa dipersiapkan di 2025 ini Pak? Jadi hasil analisa dan evaluasi operasi ketupat 2023-2024 kenaikannya berapa persen, terus nanti dikaitkan dengan kondisi saat ini traffic accounting-nya bisa diprediksi ya. Jadi jumlah kendaraan yang memasukin tol Cikatama menuju ke Trans Jawa. Terus sekarang kan ada tol fungsional, ini juga membantu, nanti akan bisa mengurai, baik itu khususnya arus balik ya, itu seperti di Japek 2 Selatan, itu nanti akan mengurai. Sehingga cara bertindaknya itu udah nggak seperti yang tahun lalu lagi. Karena ketika jalur mudik itu dilakukan one way ke arah Trans Jawa sampai ke Jawa Tengah, terus arus baliknya juga demikian, nanti dari 414 Kali Kangkung menuju ke kilometer 70, nah, arus balik yang dari Jawa Barat itu bisa menggunakan tol fungsional, namanya Japek 2 Selatan, sehingga bisa kita pecah arus itu, yang harusnya lewat Cikampek, dia lewat Japek Selatan. Tapi cara bertindak di kilometer 37 dan 34 ini agak berat karena setelah exit tol itu titik riskan ya Pak? Ya, ini harus dibuat kontraflow atau mungkin pengalian arus di ujung tolnya itu. Ini juga tahun lalu belum ada. Tapi di tahun ini nanti akan diupayakan ya. Kita sudah mengantisipasi. Nah, biasanya itu kalau untuk kemacetan begitu Pak, itu ada beberapa titik yang rawan. Selain mungkin strategi yang sudah disampaikan oleh Bapak, apa ada option lain Pak? Ya memang kan operasi ketupat ini kan sasarannya banyak, tidak hanya di jalan tol, jalan nasional, jalan alternatif bahkan Pantura, jalan selatan atau alternatif lain, tempat-tempat wisata, tempat-tempat penyeberangan. Ini sudah kita identifikasi, kita sudah belanja masalah sehingga pada saat ada lompatan arus itu antisipasi skenario-nya sudah ada. Jadi nanti ada instruksi dilakukan kontraflow kilometer sekian sampai kilometer sekian, dilakukan kontraflow arah Gadok menuju ke puncak. Ini sudah diidentifikasi. Jadi masing-masing Kasat Lantas, di Lantas itu sudah menguasai CB-CB ketika ada lompatan-lompatan arus. Dan itu pasti kepadatan, terus perlambatan. Moga-moga tidak sampai kemacetan ya. Tapi setelah skenario padat, lambat, sudah ada pola-pola rekayasa lalu lintas yang sudah kita siapkan.
Salah satu rekayasa lalu lintas ataupun skema yang tadi kita sempat obrolkan sebelumnya yaitu one way ya Pak. Ini sistem one way ini yang biasanya menjadi salah satu kunci untuk memecah kepadatan. Itu akan dilakukan di mana saja Pak atau opsional? Biasanya titik-titik rawan di mana yang akan diberlakukan one way? Jadi one way itu ada dua ya. One way nasional, nanti instruksinya dari kami, dari Korlantas Polri, satu arah ya. Itu ketika terjadi lonjakan arus yang melalui gate tol Cikatama itu bisa dihitung. Jadi di Cikatama itu kalau udah gate tol dilewati 7.000 kendaraan, itu sudah harus dilakukan one way. Oh, kuncinya di angka 7.000. Ya, one way itu. Dan ini sebetulnya kan bukan cara bertindaknya yang tepat, tetapi kami juga menghimbau bagaimana pengguna jalan itu juga disiplin. Karena kapasitas kendaraannya cukup banyak, jalannya itu saja, sehingga pada saat nanti di jalan tol itu kan persoalan di rest area harus kita kelola, persoalan di exit tol di mana mereka harus keluar juga harus kita kelola. Jadi ini komprehensif ya, karena memang kita semuanya siaga di jalan. Jadi apa yang perlu dilakukan juga dari pihak pemudik untuk supaya tidak terlalu terjadi apa ya yang mungkin ditakutkan adalah kemacetan itu Pak? Ya, kepadatan itu udah pasti, perlambatan iya, tetapi kalau kemacetan sebelum terjadi kemacetan kita urai, ya kita urai. Contohnya seperti ini, pada saat arus balik yang dari Jawa Barat yang tadinya menggunakan Cikampek, sekarang udah kita alihkan ke Japek 2 Selatan. Itu kan 1 jam Japek tol fungsional itu 1.000 kendaraan 1 jam. Kalau kita buka mungkin jam 6 pagi sampai jam 18 kan sudah bisa kita hitung, sehingga volume yang mengarah ke Jakarta itu sudah bisa kita kelola dengan baik. Apakah nanti harus kita lakukan kontraflow, nanti kita lihat perkembangan saat itu, karena kan prediksi ada peningkatan, tetapi kan kondisi lalu lintas di jalan ini kan tergantung situasi pada saat itu. Iya. Tapi bahkan sudah diprediksi ya Pak, 1 jam itu udah berapa kendaraan yang akan melintas begitu? Sudah dihitung, dari Jasa Marga udah menghitung, sehingga ketika nanti menggunakan jalur fungsional tol itu, di exit tol itu harus kita antisipasi. Baik justru itu nanti di keluar di 37, termasuk di 34, termasuk nanti kalau menggunakan alternatif ke jalan nasionalnya lewat mana, kalau mengarah ke kota nanti lewat mana, itu nanti harus kita antisipasi dan harus kita pecah itu. Oke, lantas ada 3 klaster juga yang dikelola oleh Korlantas ya Pak ya untuk dalam arus mudik nanti ini Pak? 4 klaster Mbak. 4 klaster justru Pak ya? Yang pertama itu tol, ya tol tadi udah kita bicara banyak. Yang kedua jalan nasional, ini penting. Jalan nasional itu di samping aglomerasi orang mudik pengguna jalan tol itu bebannya berat ketika terjadi one way, sehingga harus dikelola betul. Karena one way menuju ke Jawa Tengah, yang ke Jakarta kan harus lewat jalan nasional. Jalan nasional itu masih dibagi lagi, ada jalan kabupaten, ada jalan alternatif. Ini para direktur lalu lintas, para kasar lantas sudah paham betul CP-CP yang harus dilakukan atau pengalihan arus ketika dilakukan one way. Terus yang ketiga adalah penyeberangan pelabuhan, baik itu di Merak, baik itu di Bakoini, di Tanjung Perak, terus di Ketapang. Ini sudah kita lakukan survei dan CP-CP yang sudah kita persiapkan tergantung banyaknya penumpang atau kendaraan yang mungkin akan menyeberang. Oke, jadi ada 4 klaster itu ya Pak. Klaster. Dan nampaknya yang masih menjadi sorotan ini adalah yang di tol dan juga biasanya jalur Pantura ya Pak ya? Ya. Tapi di tol ini juga yang menjadi riskan adalah yang ada di rest area Pak, karena biasanya itu banyak antrian masuk kendaraan, kemudian menyebabkan kendaraan mengular begitu Pak. Lantas bagaimana yang dipersiapkan oleh Korlantas Pak? Ya, di tol itu kan yang pertama ada lompatan arus atau lonjakan arus yang tinggi. Yang ketiga ada bottleneck dari kilometer 47 ke atas ada bottleneck. Yang ketiga ada rest area. Rest area ini dari tahun ke tahun kan kita evaluasi. Jadi kita sudah membuat MOU dengan kelola rest area itu. Jadi mengutamakan kenyamanan, termasuk juga volume daripada rolakirnya itu sudah diperhitungkan. Jadi ada buka tutup. Dan maka dari itu saya menghimbau para pemudik jangan berkonsentrasi hanya ke rest area. Karena rest area pasti tidak akan nampung.
Tapi silakan mungkin keluar ke kabupaten, dia bisa kuliner di sana terus masuk lagi. Itu ada aksesnya. Sehingga rest area bisa kita lola dengan baik. Oh, justru diarahkan oleh dari pihak kepolisian untuk keluar ya, keluar tol dulu. Kita menghimbau. Apa tidak ada penambahan rest area di sekitar tol itu, Pak? Kalau rest area dari tahun-tahun ada penambahan ya, cuman memang kapasitas volume kendaraan itu cukup banyak sehingga tidak menampung. Jadi pada saat weekday, weekend ini masih nampung, tapi begitu lebaran, ini kan lebaran. Jadi semuanya berduyun-duyun untuk ingin pulang ke kampung, sehingga tata kelola tol, rest area, exit tol itu harus komprehensif. Kalau ini Pak, penambahan apa tuh kayak SPBU gitu Pak, biasanya kan juga ada di selama arus mudik saja begitu, penambahan SPBU di sepanjang jalan tol, itu apa tidak juga menyebabkan kemacetan gitu Pak? Begini, jadi kan tidak semuanya rest area itu ada SPBU. Nah, nanti dalam rapat koordinasi nanti Pertamina juga akan menyiapkan itu, dan bahkan ada SPBU mobile. Dan bahkan juga nanti ada tim-tim urai, ada yang ambulan dan sebagainya untuk melengkapi daripada pelayanan masyarakat. Oke, Pak, ini juga kami dari riset data kami ini nampaknya akan ada diskon nih Pak di selama arus mudik. Tapi kami akan minta jawaban Bapak. Namun sebelumnya ditahan dulu karena kami akan jeda. Tetaplah bersama kami di One on One.